Jadi ini memang Creative Art Space. Oh, oke. Jadi Creative Art Space berdiri tahun 2008. Kami ada di sini 2006 gitu ya. Saya interior designer. Saya itu praktisi pendidikan dan pelukis. Gitu. Keluarga seniman ya? Iya. Yuk kita naik dulu. Yuk. Dari cerita bule Depok sampai cerita alay, semua ada di Pop Depok. Ada juga si bule Depok, Indonesia asli, gayanya Belanda banget namanya. Bagas Isaac Jacob Jonathan Joseph Lawrence Leander Lund Samuel Sudira Tolense Zadok, alles gut meneer. Kalau ini memang ceritanya CSR-nya kami lah. Ini yang non profit oriented. Jadi mendirikan ini ya untuk seni dan desain lah. Dan saya presidennya dari Himpunan Desainer Interior Indonesia. Kenapa? Karena ya ini dunia nggak baik-baik saja. Ini AC jebol sekian kali karena panasnya nggak kuat. Saking panasnya. Saking panasnya. Jadi ini saya sama istri memang konsepnya sama. Kami itu punya tagline-nya sedekah oksigen. Oh, sedekah oksigen. Kan di bawah tuh ada kolong-kolong ya? Betul. Oh iya benar, aku udah Ini penuh filosofis, Pak. Jadi ini ruang pamerannya indoor sama outdoor. Terus ini jembatan. Kalau mengingat itu nih kita nyebutnya jembatan cinta. Itu representasi dari istri karena dulu itu galerinya istri semua. Oh iya, seni ya, bener-bener seni ini. Memang konsepnya industrial, ada reuse. Industrial. Jadi saya interior designer yang berarsitektur. Karena kebanyakan proyek-proyek kita itu office dan segala macam kan sering ada bongkaran gitu ya, kadang desain and build gitu ya. Maka bongkaran-bongkaran itu ini materialnya hampir 40-50% adalah daur ulangnya kan bekas semua. Iya, I know, iya. Jadi dari sini kita ke mana? Nah, sini. Silakan. Nanti ayo kita ke sana. Makasih dulu ya. Produksinya kami mau expand di sana untuk co-working space-nya. Di bawah ini untuk produksi artwork-nya istri. Ini lagi mau pameran di Provos di Jakarta Post Blok. Ini workshop-nya art instalasinya istri. Oke. Oh, ini dari sampah ya? Betul. Jadi kami bener-bener daur ulang. Ini pameran di lapangan Banteng kemarin. Jadi memang kita sedih dengan kondisi lingkungan gitu ya, sehingga kita menyuarakan tentang ya sekarang ini sampah kan, ya. Ini susah untuk hancur, ini nggak bakal puluhan tahun pun nggak akan hancur. Jadi sering dia. karena istri di sana sering diminta untuk pameran di beberapa tempat. Itu mau di Post Blok, itu yang di festival desa. Maka ya kita konsernya ke situ. Kursi ya kita carinya yang recycle gitu ya. Wah, ini sampahnya Pak, ini bisa di... Ini sampah, bulan juga udah hancur. Memang area sirkulasinya itu, ke sana, ke atas, turunnya ke sini. Nah, ini apa ini? Ini juga suara untuk menyuarakan tentang alam ya. Alam ini sudah tidak baik-baik saja. Orang menghindari tanaman yang ada di rumahnya masing-masing. Sehingga mereka lebih senang menggunakan pohon-pohon yang dari plastik atau segala macam. Apa namanya? Dari plastik itu. Artificial. Iya. Jadi ini ruang pamer indoor dan outdoor. Yang kalau dalam bahasa arsitekturalnya adalah berbasis biofilik. Indoor dan outdoor. Awal COVID kami membuat tulisan itu bertiga, saya, istri sama anakku. Itu kita hadirkan. Kreatif itu harus bergerak. Semangat itu terus tumbuh, iya. Jadi ini sudah dilindungi 5 tahun. Bahkan ada teman-teman dosen yang mengambil tulisan ini di bukunya dia, saya suruh dia, kamu harus mencantumkan sumbernya dari kami. Iya dong. Ini sangat menginspirasi kami dan saya jujur sering jadi dosen tamu di beberapa universitas, ini saya selalu bawa. Karena ini selalu menginspirasi saya buat orang lain, buat tagline juga gitu kan. Iya, seru sih. Selamat sore. Apa kabar? Waduh, ini loh. Richard. Ini pohon apa ya? Randualas. Oh, Randualas. Ini berapa tahun ini? 2008 nih pohonnya. Oh, dari segini. Kalau gue sebenarnya ini penuh filosofis. Jadi mulai dari sana juga. Oh, oke. Itu mural itu sengaja kosong.
Karena Kenapa? kita punya konsep, semua yang masuk ke sini kita anggap akan mendapatkan sesuatu tanpa kita memandang siapa yang akan datang. Ketika pulang, apa yang dia bawa silahkan saja, Iya, yang iya, penting iya. positif. Iya. Jadi kita tidak memaksa orang sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Iya. Tapi justru Iya, yang iya. mereka ingin apa di sini dapat apa silahkan. Iya. Maka itu banyak. Ini yang sedang Ini lagi bikin apa nih Kak? Kita itu fokus pada limbah. Oh oke. Karena kita punya kekayaan luar biasa terkait limbah, terutama limbah plastik. Nah, itu. ini salah satu pemberdayaan limbah plastik. Oh, mau bikin apa ini Bu? Oh itu ayam ya? Ya, itu isinya semuanya plastik. Heeh. Terus kalau ini kita bikin tote bag, bikin dompet dan lain-lain. Ini kan ada bumbu racik, ada kopi. Mereka tuh langsung dijahit jadi satu loh, dijadiin bikin kayak tote bag gitu. Iya, Jadi ini iya. sangat bermanfaat banget untuk Di bawa saat apa-apa orang-orang ya. buang-buang ya. Jadi nggak ada yang kebuang karena semuanya bisa kita manfaatkan mulai dari kresek-kresek bekas, Ini jadi plannya untuk bikin apa ini kalian? untuk dompet, Dompet. tote bag, tas laptop, wadah-wadah. Udah ada yang jadi belum Kak? Sudah ada. di kafe ada. Oh. Kalau ini si ayam. Oh, this is ayam. This is chicken. Ini namanya pitik kota kalau di sini. Pitik kota. Ya, Ayam kota. pitik kota. Oh, ini dari ini juga. Dari situ tuh. Iya. Ini cakep ya. Karena Jadi awalnya ini setelah dicat jadi ini. Oke. Basicnya ini. Iya. Ya aku pikir ini dari itu loh, dari Oh, ini beda semen lagi. loh. Oh, beda. Ini dompet. Oh, ini beda lagi. Aku pikir ini dari semen loh, beneran loh. jadi anak-anak pun juga bisa bikin. Oh iya. Ini kan filosofinya kalau kita bilang Jakarta sebagai kota urban kan semakin langka ayam. Betul. Ayamnya sudah berubah mutan karena dia makan sampah-sampah plastik. Oh oke. Makanya ini isinya sampah plastik. Oh jadi jadi Oh, dia jadi tuh karena dalamnya dia ya. makan Iya. itu dalamnya plastik. Tubuhnya penuh. Apa ayam yang kamu makan ternyata itu Ada perform? Iya closing, acara. Presentasi Iya. dengan belakangnya backgroundnya kandang ayam. Kandang ayam atau mereka ada background, nah terserah. Oke, Tapi tinggal kita bikin set banner up. ya. Iya. banget. Oh, Jadi, jadi custom audiensnya di sini. iya, berarti di sini lengkap ya, bisa untuk melakukan art, bisa untuk perform juga gitu Iya. ya. Kalau ini untuk mendukung apa? Iya, ini saya pecinta bangunan lawasan. Wih. Itu di atasnya musola. Oh, musola. Saya berusaha untuk tidak banyak melakukan modifikasi terhadap kayu. Jadi ini kan bagian dari kepedulian saya. Bangunan ramah lingkungan itu kan tidak harus menggunakan material baru yang ramah lingkungan, tapi saya menggunakan material lama yang kita pakai lagi. Iya, recycle. Reuse gitu. Ini yang kita pakai. Dan Dengan ini bawahnya sebenarnya- dipakai bisa buat Iya. duduk-duduk juga. Jadi teman-teman kalau tim studio atau semalam ada teman kita ngobrol sampai jam 2 pagi di sini. Wow. Awalnya memang ini area private ya. Ya, ini apa? Oceng kondok. Itu gondok. Jadi bawahnya lele. Dulunya patin, kali tetap ada ikannya. Oh, oke. Jadi dulu patin lumayan banyak, setiap tahun tuh kita panen 2 kali bisa 500-400 kilo gitu. Wih. Tapi karena makanannya dari pelet agak bau kan, Oh iya. terus kita ganti pakai itu. Oh jadi nggak ini lagi ya? Jadi ini Kalau kan ikan hanya biasa, untuk kalau ikan biasa biasa aja nggak ada, bisa? di bawah. Ada, tapi bukan untuk dikonsumsi. Pak Adi Surya saya. Pak Adi Adi Surya Surya. boleh Kalau Ibu? langsung Ari datang. Okta. Ibu ada Ari Okta. Ari Okta. Yang paling jelas sih selama ini yang kita pikir tuh orang-orang cuman ngumpulin duit buat beli barang yang luar Iya. biasa. Ternyata di sini Reng, barang ambil gambar bisa kita dikreativitas. buat stock Iya. Yuk. Jadi ini kalau cerita ini mock up sebenarnya. shoot. Oke. Karena kami bikin 9 unit untuk homestay di Jogja. Oh, Sekarang Ada udah juga. sudah mulai 70% lah. Mungkin Juli Agustus sudah opening. Jogja, di Jogja. Jogja pinggir ring road selatan. Oh, berarti ini kegiatan rutin dong ya? Ini ya di Kalau sini ini ya. rutin. Jadi sekarang apa? Komunitas apa yang paling sering datang ke sini? Banyak sekali sebenarnya. Oh, free ya, bebas ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan ini ya. Bahkan Daur kalau ulang. di Rebo itu kita kerjasama dengan sekolah Citra Alam. Oh Citra Alam tahu saya. Yang di sana banyak anak-anak itu Ya. Iya, yang belajar tentang. kebutuhan khusus. Betul. Itu Ya ABK terapinya ABK. melalui terapi Oke, seni oke, rupa. oke. Iya. Karena Ya, aku saya dengar asalnya juga. dari seni rupa dan desain, ya kita ke sana ngobrol sama teman-teman arsitek, teman seniman, teman desainer. Nih Pak Adi, tiba-tiba ada orang yang suka banget sama konsep ini. Mereka datang, mereka mau belajar, jadi mereka bisa stay di sini untuk Bisa. Nanti bisa
Biasanya mereka menghubungi kita lewat IG-nya kita ya. Oke. Apa itu? IG-nya? Iya. Oke. Pala Kali Kreatif. Pala Itu Kali Kreatif. Pala Kali Kreatif ya. Kita masuk nanti bisa janjian. Oke. Tab ini sudah diduplikasi. Jadi ada teman apa namanya, karena seperti Mas Jod datang gitu ya. Kemudian orang suka, sudah jadi 2 project. Konsepnya sama. Sama, tapi saya nggak mau dong ikoniknya kami ada. Iya. Iya dong. Tapi secara keseluruhan seperti ini, daur ulang. Pokoknya intinya dia tuh dari daur ulang ya. Iya. Dari daur ulang menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Kok kepikiran sih? Pertanyaan cuma itu doang. Tapi karena justru kan seniman ya. Seniman banyak tapi kayaknya yang kreatif. Ya, maksudnya mereka tuh aware dengan Ya. lingkungan kan. Ya, Tadi ya. kembali lagi ke filosofi apa? Oksigen apa? Sedekah oksigen. Sedekah oksigen. Sedekah oksigen. Ya. Karena oksigen sekarang itu ya udah sangat menipis karena Nah, ozon jujur saja itu kalau udah kami mulai panas. berdua sama istri kan dari kampung ya. Dari kampung yang dulu terbiasa ngelihat Kampung, hijau, iya, iya, kebun, iya, iya, hutan iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kalau di sini kok udah nggak ada lagi, kami sedih gitu ya. Ya kita menciptakan sendiri ya. Nah ini Ini yang dikosongin ya. Nah ini kalau ini ada cerita juga narasinya. Apa ini Pak? Ada narasinya. Oh, Ayah saya sama ibu saya itu guru. oke. Dan saya merekam kuat bahwa beliau dulu ketika berangkat ke Naik Naik sepeda sepeda. ontel. walaupun ini bukan sepedanya beliau. Ya, mengingatkan untuk Ya, itu tapi sendiri. ini saya juga tidak asal Feelingnya beli. bener-bener. Ini beli di mana? Kembali. Tidak asal beli. Ini sejarah sebenarnya. Ini punya pegawai tembakau di Klaten. Wow. Sepeda aktif. Yes. Jadi ini diperkirakan tahun 45-48. 45, 48. Indonesia merdeka, Shay. Itu juga ya Ini kami filosofinya memanfaat- apa ini kosong kayak gini? Kalau ini kan kita dulu memanfaatkan ya Mbak. Dulu istri pameran di Galeri Nasional. Jadi ayam-ayam itu jadi dia bawa tadi itu. ikoniknya ayam itu sudah sejak lama. Sudah sejak lama. Jadi ayam-ayam itu dikurungin sama dia. Dianggapnya adalah manusia itu dikurung tanpa ada kreativitas. Kan zaman itu mohon maaf, belum ada keterbukaan seperti Oh sekarang. iya, betul. Itu Semua sebagai serba protes seorang dibatasi ya. seniman. Iya, iya, iya. Jadi ketika pulang kita bawa ke sini kita potong ya artinya di sini pikiran orang harus terbuka gitu loh. Iya. Sekarang udah nggak terkurung lagi. Gitu lah kira-kira. Sekarang udah nggak terkurung Kalau lagi, ditaruh di Bang Jo. bawah, ditutup, Iya. tertutup. Sekarang diangkat, dipotong, Karena terbuka. di atasnya ada di atas tadi di galeri atas. Iya, iya, iya. Atasnya tadi ya, iya. Kerucutnya itu. Kenapa kita nggak kepikiran sejauh itu ya? Aduh, jauh. Aduh, oke. Yuk, iya. kita Monggo, langsung ke silakan. Silakan. bagian kopi cafe aja ya. Jadi Aduh ini kafe- juara banget nih. Ini pohon ini bikin suasana luar biasa ini. Jadi ini melonya ya, melonya. Melonya ini filosofis melonya. Ini adalah representasi dari kami berdua. Heeh. Kita harus tumbuh bersama. Oh, tumbuh bersama. Gemes banget sih ya. Jembatan cinta, tumbuh bersama. Masih ada satu lagi. Apa? Di Oh depan iya ya, ini jembatan cinta tadi nih atas nih. Oh, di Iya. buat cerita. ada. Jadi, Iya. Ini ada narasi, memang dibuat narasi. Jadi karena saya desainer gitu ya. Jadi sejak awal memang sudah ada narasinya. Bukan cocokologi aja kan. Ini kan sebenarnya limbah AC ya, AC. Oh iya iya iya, ini pembuangan buat ini Kak, Iya. AC sentral ya. Nah, tapi ini ada maknanya. Ini lurus karena saya itu linier. S1-nya interior, sekarang bisnisnya interior. Saya ngajar di interior. Enggak kemana-mana. Kalau istri lebih dinamis. Iya. Dia dari desain komunikasi visual, tapi jadi praktisi pendidikan, jadi seniman. Astaga. Masya Allah. Jadi semua ada konsep yang kita. Wow, kita ketemu orang-orang pintar ya hari ini ya. Kamu kalau kamu bikin kayak gini nggak pakai sampai atas, ngeliuk-ngeliuk ke bawah. Ngeliuk, iya, karena terlalu dinamis. Iya 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 Di benar. sana sebenarnya konsep interiornya lebih unik kan. Oh gitu. Ini juga akibat COVID. Oh ini juga. Punten. Ini sebenarnya nanti akan menjadi ruang display dari produk kreatifnya kami. Oke. Gitu. Ini kan dalam model daur ulang. Oh, Ini ini tadi. adalah sisa dari sekitar 10 tahun yang lalu. Kami tuh dapat free tempat di alun-alun Indonesia. Alun-alun. Alun-alun Indonesia 2 tahun kami free terus. Ini kan konsepnya ondel-ondel. Jadi ini Ini juga daur recycle ulang. juga ya, daur ulang. Betul, daur ulang. Plastik juga. Iya. Jadi sisa dari yang kita jual di sana. Oke, oke. Nah kalau gerabah ini
Memang kami jual apa adanya dan tidak apa adanya. Tidak apa adanya adalah ini adalah paket yang sangat favorit dilakukan oleh karyawan. Oh, jadi kalau bikin selalu bikinnya gini konsepnya. Ya, jadi ada paket makan, minum plus gambarin gerabah. Jadi dia pulang di bawah. Jadi paketnya 3 jam. Udah sering beberapa karyawan di itu kesini. Bikinnya di sana tadi. Iya. Di sana? Enggak, Di sana. Nah, terus ini yang kita buat kemarin itu sisa. Dulunya ini bukunya masih ada di dalam sana. Jadi ini adalah perpustakaan yang free untuk teman-teman yang ada di sini, teman-teman kampung. Nah, ini kreatif labnya kita. Nanti ini jadi kreatif lab. Nah, ini yang tadi material itu kan dari sini, keluarnya dari sini. Jadi istri sama teman ngerenung segala macam, terus diproduksi banyaknya di sana. Nah, kita mau bikin yang lain lagi, oncek gondok juga. Iya, eceng gondok tuh dikeringin dulu, dijadiin dompet, dijadiin tas, keren. Eceng gondok yang tadi? Iya. Oh. Nanti dia dikeringin dulu tuh. Tinggal dianyam gitu loh. Padahal bahagia. Iya, benar-benar. Kita pengennya bahagia tapi bermanfaat buat orang lain. Betul. Ini konsep khusus. Jadi teman-teman tuh biasanya kalau ke sini mau wawancara saya sebagai presidennya di itu jadi bingung, jadi kontennya sulit. Enggak bagus. Jadi ini Mas Bartu Rovin, ini sebenarnya ini mesnya karyawannya kami pekerja furniture di sana. Itu dulu untuk ngasihin furniture. Jadi tukang-tukangnya itu tidurnya di sini. Setelah COVID kan biasa ya semua bisnis kan. Ya, betul. Jadi teman-teman pekerja mohon maaf kami lay off, ya. Tapi teman-teman yang di kantor masih sekitar 18 orang. Saya kasihan. Masuk sini. Nah, mereka dengan alasan saya agar bisa menggaji mereka, kami buat ini. Jadi ini dikerjakan hanya satu tukang profesional, yang lain adalah pekerja, ada supervisor, ada manajer keuangan, ada gitu. Jadi ini ini craftsmanship beneran, bukan tukang. Ini loh, ini kan Ini bekas juga, jadi apa adanya sisa yang ada di produsen. Gila sih. Kita beli. ini kan ubin kan? Betul. Jatuhnya ini tehel Ini ya? kayu bongkaran. Kayu apa ini? Ini kayunya macam-macam bongkaran dari rumah ini, rangka ini. Oh, dari sini Jadi juga. ada bangkirai, ada. Jadi ini kan rumahnya dibongkar kan, kalau kita mau naik yang kedua. Oke. Nah, kayunya dibongkar jadi yang ngerjain bukan kecuali itu kan, kalau ini tukang. Tapi pohon kita juga, ini pohon mangga. Pohon mangga. Kalau ini pohon mangga, kalau yang lain enggak. Jadi artinya saya hanya mendesain, tapi tidak menuntut presisi. Saya hanya lihat fungsi, nyaman sama secara bentuk sesuai dengan bentuk saya, tapi nggak harus presisi. Karena Aku ngerti. Itu sama kayak aku lagi ada orang kerja di rumah, saya bisa nih bang pasang ubin, pasang. Mau berantakan nggak penting seninya bagus. Jadi gitu. Jadi sebenarnya lebih ke yang penting sampai gitu. jadi pengertian. Karena kan orang suka akhirnya nggak mau mencoba karena harus presisi, harus ini. Keren sih. Ini bongkaran atap dari sana. Asbes. Iya. Kemudian ini Aku pikir seng tadi. yang murah istri. Astaga. Yang murah Mbak Arya. Satu kampus. Satu kampus apa satu kampung? Satu kampus. Satu kampus. Di Wih. TV Jogja. Oke. Di Jogja. Terus nyasar kesininya gimana? Ya kalau dulu desainer grafis dan desainer interior itu lapangan kerja tidak banyak di kampung Jogja, maka kita urbanisasi. Dan nyambung banget ya. Ya, tapi ketemunya di sana. Ini tembok ini saya biarkan agar saya selalu ingat bahwa dulu mesnya karyawan, mesnya tukang. Nah, ini karena keramiknya kurang, kita pecah pasang sini. Kan beli untuk dipecah, tapi adanya apa kita pecah. Tapi saya milih warna. Nah, ini kan bekas juga. Ini kan kaleng cat. Itu bantalan rel. Iya, biasa ini kan di Rongsok itu, Mall Rongsok yang Depok itu. Oh. Pas ada saya suka ya udah ambil gitu. Kan termasuk yang pikiran loh.
Enggak, kalau ada warnanya warna hijau tapi warnanya ungu rokoknya nggak mau. Jadi outdoor ya di sini jatuh. Iya. Ini sedang kita bangun karena dia libur pada pulang lebaran haji. Ini. Kita mau naikin ke atas. Oke. Nanti khusus untuk galeri karyanya. Oh, oke. Jadi di situ. Untuk displaynya sih. Jadi untuk apa ya? Kalau kolektor nggak susah lagi. Kalau sekarang itu di gudang sana. Jadi mereka masih ke sana-sana ya. Nanti mau dibikin di sini semua. Dan kalau orang belum selesai. Bukan belum selesai. Ya memang begitu. Iya. Dan dia supaya kelihatan manis ini dibikin halus. Jadi kombinasi antara flat sama tekstur. Betul. Soalnya kalau tekstur ketemu tekstur berantem. Iya. Kami sebisa mungkin ada vertical garden yang memang alamiah, bukan vertical garden yang sekarang pakai imitasi. Iya. Oh, ini pohon ini bisa naik. Oh, karena banyak ya. Iya, pot dikasih. Kepikiran ya. Karena aku tahu ini pohonnya di bawah, tapi Iya. bagus gitu. Dan harus kena panas. Kayak nggak ribet gitu ini pohon. Oh, ternyata kalau digabungin jadinya Iya. Jadi salah satu jenis tanaman yang bisa dipakai untuk vertical garden gitu. Oke, jadi kalau tadi kita sudah diinfo datang ke sini, keluar bawa sesuatu. I'm gonna take this. Ini yang akan pertama aku bikin. Siap. Ini kalau ini pakai apa ini? Oh, ini roster. Roster biasa. Roster biasa. Tapi aku nggak pernah lihat yang begini nih. Tinggal bentuknya ya kita pilih. Jadi bentuk-bentuk itu sebenarnya bukan kebetulan, tapi saya memilih berdasarkan konsep yang saya mau. Oke. Itu kotak itu kenapa? Itu representasi dari logonya bisnisnya kami, Dimensi Gagas Prima. Itu logonya seperti itu. Oh, jadi Pala Kali Kreatif. Art Space. Pala Kali Kreatif Art Space. Ini art cafe support untuk itu. Dan saya sama anak saya yang pertama itu punya hobi perjalanan ke ruang kreatif. Sudah ada sekitar 150-an ruang kreatif yang saya kunjungi. Iya. Kemudian kita review untuk kepentingan saya. Iya. Itu masuk di media sosialnya art trip. Oke. Art trip. Nah, sekarang seni sama kulinernya. Siapa yang hobi kuliner? Kalau saya ngomong begini ya, seorang desainer itu harus jalan-jalan. Karena dengan jalan-jalan kita bisa mengetahui Wawasan lebih luas. interior atau arsitektur presiden yang sudah dibuat oleh desainer lain. Iya. Iya kan? Iya. Kita lihat, tidak hanya sebuah buku, tidak hanya media sosial itu. Nah, tentu saja di sela-sela itu kan kita melakukan Riset market kuliner, iya. Jadi saya kalau hadir di beberapa kota, alhamdulillah proyek kami sudah ada di 30 kota di luar sana. Jadi kalau hadir saya tidak pernah makan di tempat yang sama, tidak pernah menginap di tempat yang sama. Oke. Itu salah satu jejaknya gitu ya. Jadi wawasannya nambahnya lebar tuh ya. Betul. Dan matanya menurut saya mata desainer harus nakal. Iya, Karena apa harus yang catchy itu yang harus dipelajarin. Iya. Gitu lah. Makanya pas aku tadi masuk ke sana, aku langsung lihat, ini nggak mungkin bukan orang yang diam di rumah aja ini. Iya. Baru 2 minggu yang lalu saya seminggu di Papua, 3 hari di Makassar. Itu juga sama, kegiatannya organisasi profesi, tapi tetap saya kuliner, saya tetap ke kreatif, sama, jadi masuk. Jadi kalau ini kenapa berdiri, tahun 2021 itu ada pameran 51 perupa Jabodetabek di sini. Saya juga sebagai perupanya, saya juga ikut pameran, istri juga pameran. Kemudian mereka pada ngomong, Mas Adi, lu bikin kreatif hub, tapi kita makan jauh, kita ngopi susah, kita ngerokok susah. Lu bikin dong. Tolong dong bikin di deket sini. Langsung. Oke. Terus kita pikir ya itu. Ya kita menggunakan manfaat yang ada tadi kan, materialnya ada segala macam, tinggal manpower aja ya udah. Tapi kalau menu makan semuanya itu di-create by Vina semua. Jadi saya Vina udah bisnisnya. Jadi yang ngelola segala macam Vina. Alright. Jadi saya hanya konsep infrastrukturnya aja, interiornya aja. Gitu. Branding dan segala macam Vina sama kakaknya. Terima kasih Mas Jo Richard sudah datang di tempat kami. Yang sebenarnya tempat di depan itu adalah Pala Kali Kreatif Art Space. Pala Kali itu namanya berasal dari nama jalan. Jadi kepalanya kali. Kepalanya kali. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulunya tanah itu kurang lebih sekitar 1.200 square meter.
itu kami akan bikin perumahan untuk bisnis. 8 klaster sudah keluar IMB-nya. Tapi istri ya bergumam, berdiskusi segala macam. Mengapa enggak ruang itu sebagai ruang yang kita dedikasikan sebagai CSR untuk perkembangan seni rupa dan desain di Indonesia. Walaupun dari sekecil ini di Depok, jadi kami ingin berkontribusi tidak harus besar, tapi harus kecil. Kira-kira gitu. Jadi saya, Adi Surya Triwibowo, saya menyebutnya adalah sebagai seorang desainer interior yang berarsitektur. Saya bersama Ari Okta, jadi dia seorang praktisi pendidikan dan seniman. Dan kami keduanya adalah penggiat lingkungan dan pemerhati material-material ramah lingkungan. Jadi kami harus bersuara tentang itu. Jadi kami punya tagline di kreatif Art Space itu, kreatif itu terus bergerak, semangat itu terus tumbuh. Kemudian kami sebagai pemerhati ramah lingkungan, kami punya suara sedekah oksigen melalui memperbanyak ruang-ruang terbuka di tempat kita tanpa mengurangi penggunaan material yang sekarang elektronik segala macam. Kalau bisa dengan rumah, bisa berhubungan, karena konsep kami adalah interior arsitektur ramah lingkungan berbasis biopilik. Jadi menghubungkan luar dengan dalam. Kami ingin menyuarakan itu terus menerus. Jadi kami ingin ya belajar sepanjang hayat itu tidak harus di informal. Kami belajar terus agar bisa memberikan manfaat. Oke, jadi tadi awalnya sempat mau bikin klaster. Iya. Cepet ya berubahnya. Iya. Dan nggak menyesal dong sampai Nggak menyesal. Istri alhamdulillah orang yang tidak banyak bicara. Seperti sekarang saya ajak ke sini nggak mau. Iya. Jadi ketika dia tidak setuju dengan pendapat saya, dia diam. Ketika saya diam, saya paham, oh pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya kemudian diskusi ya tercipta lagi. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Jo Richard. Sama-sama, sukses banget. Siap. Thank you. Mending jadi diri sendiri aja. Biarkan mereka menggonggong kita, tetap kudu happy.